Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Bella Pertiwi dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan mempresentasikan materi undang-undang dan peraturan tentang leasing. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Peran lembaga pembiayaan pastinya sangat mendorong perekonomian khususnya di Indonesia bagi para pelaku bisnis ataupun perusahaan. Lalu, apa sih lembaga pembiayaan itu? Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 terdapat beberapa lembaga pembiayaan, salah satunya yaitu leasing. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran atau berkala. Selain itu, keputusan tentang leasing juga terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169-01-1991 tentang kegiatan sewa guna. Dan yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634-013-1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna atau leasing. Dan yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 125-KMK-013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam suatu pembiayaan pastinya ada pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga pembiayaan leasing antara lain, yang pertama, lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease atau penyewa dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lease adalah nasabah atau pihak yang mengajukan permohonan leasingnya kepada perusahaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan barang modalnya. Yang ketiga, supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease atau penyewa dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dan yang terakhir, adanya pihak asuransi, di mana perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara klasifikasi leasing. Dalam surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169-01-1991, adapun kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan finance lease atau sewa guna dengan hak opsi, yang mana berarti pihak penyewa memiliki hak opsi atau hak untuk membeli barang modal dengan harga yang telah ditetapkan bersama di akhir masa leasing. Dan yang kedua, operating lease atau sewa guna tanpa hak opsi, yang berarti pihak penyewa atau lease tidak memiliki hak untuk membeli barang modal di akhir masa leasing. Leasing dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, sewa guna leasing hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Pelaksanaan leasing sama dengan sistem ijarah dan ijarah muntaha bi al-tamlik. Menurut pasal 20 angka 9 KHIS, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
Ijarah diperbolehkan oleh syarak dengan dasar hukum Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dari ayat tersebut, ungkapan apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut menjelaskan bahwa kewajiban memberi imbalan atau upah yang patut akibat adanya jasa yang telah diberikan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya usaha penyewaan atau jasa penyewaan yang disebut leasing. Dan yang terakhir, adanya hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah tentang bolehnya usaha leasing. Selanjutnya, menurut fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI-3/2002, ijarah muntahiyah bi al-tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Bunga leasing dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaan leasing, ada kesepakatan antara dua pihak di mana pemilik modal pastinya mengharapkan bunga sebagai imbalan menyewakan barang modal. Padahal dalam Islam, bunga atau riba sangatlah dilarang. Larangan riba dalam Islam terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Di dalam leasing konvensional, pola riba terlihat ketika diberikannya uang pinjaman dari pemberi pembiayaan atau kreditur kepada penyewa atau debitur untuk membeli barang yang dibutuhkan dan harus membayar pinjaman tersebut disertai dengan tambahan atau bunga. Namun, di dalam syariah terdapat prinsip jual beli dan pendapatan yang diterima perusahaan berasal dari margin halal yang didapatkan atas kesepakatan bersama. Solusi model bisnis leasing agar terhindar dari unsur riba dapat dimodifikasi dengan model jual beli murabahah tersebut dapat dianalogikan atau dihiaskan ke dalam model bisnis leasing. Karena dua model bisnis ini secara substansi termasuk akad jual beli. Perbedaannya dalam leasing yang diperjualbelikan adalah manfaat barang modal, dan jika pihak lease menggunakan hak opsi, terjadi akad jual beli dan barang tersebut menjadi hak milik penuh lease atau penyewa barang modal tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.